Ya, selamat datang di video chapter kali ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian presentasi ya. Jadi kemarin kita kan udah belajar ya tentang apa itu game AI secara general dan cara bikin akunnya. Nah, sekarang tuh kita akan membuat presentasi menggunakan aplikasi game AI ini. Langsung aja mulai presentation editor. Untuk mengakses presentation editor atau editor presentasi, caranya itu pertama kalian klik dulu New Gamma. Jadi bukan yang create new AI ya. Kita langsung Gamma dulu, lalu klik presentasi karena ini adalah bahan yang kita bahas sekarang. Lalu kita bisa punya 3 pilihan, ada default, tradisional, sama tall. Ini 4:3, 16:9 sama ini fluid. Fluid itu jadi kayak dia bebas gitu loh. Mungkin cara presentasi sih biasa kita pakainya 16:9 ya, tradisional ya. Jadi langsung klik aja. Nanti langsung muncul ke editornya. Oke, sekarang mari perkenalkan dulu dengan fitur-fitur yang ada di editor presentasi kali ini. Pertama, ini bisa langsung tulis judul. Ini ada namanya. Ada mungkin di card baru aja ya. Di sini kita lihat dulu fitur-fitur basic blocknya. Jadi di basic blocknya itu ada, kita bisa ngatur tentang teks, ada title, ada heading per headingan, ada block quote, ini ada table, ada list juga, ada call out box, ada interaktif, ini bisa interaktif ya, bisa tombol gitu-gituan, terus ada lain-lain. Ini ada code block, ini juga berguna kalau mau tentang codingan, karena kita kan fokusnya di lingkup dan di informatika. Jadi code block ini bakal cukup berguna, cuman fiturnya memang tidak begitu lengkap sih. Karena kayak fontnya itu tidak bisa diatur, jadi untuk code yang pendek-pendek aja bagusnya. Itu ada math block, juga bermanfaat sekali buat rumus-rumus, ada footnote, kontributor dan lain-lainnya, ada divider juga nih. Terus kita juga bisa masukin gambar dari berbagai sumber ya. Jadi sumber-sumber itu ya bisa langsung upload aja dari URL, kita punya link gambar, langsung aja kita kasih linknya. Bisa juga kita searching di web, biasanya Google sih, atau bikin baru pakai AI. Ini juga bisa. Ini ada source stock picture yang populer kayak Pexel, CGP, dan ini ada photographic illustration, ini juga source yang populer ya. Ada icon-iconan, ada QR code juga bisa, juga galeri ya. Ini galeri tuh jadi beberapa gambar tuh ya. Lanjut, ini ada per layoutan ya. Kita bisa ngurusin kolom, mau 2, 3, 4 kolom bisa. Terus ada box beroutline, ada yang side-nya doang, sisinya doang beroutline, ada circle, join, net box, label, alternatifnya ada bullet juga buat list ya. Ini ada sequence, ini ada image, jadi image bisa ada teksnya atau iconnya ada teksnya. Ini ada buat pernomoran, ada bar, ada stats, begitu. Ini ada lingkaran, ada quotes, sama ada steps. Di sini ada diagram, ini bisa bikin diagram ya. Wait. Nah, ini bisa bikin diagram ya. Jadi kayak ada jenis-jenisnya, bisa bikin roadmap, bisa bikin Venn, linear, ini linear ya. Kan diagram yang ini bisa bikin diagram pilar gitu-gitu, dia bisa ya. Buat presentasi ini fiturnya lumayan bagus ya. Ada charts lagi. Jadi ini buat ada bar chart, column chart, line chart, dan ya chart-chart biasa sih. Ini ada grand chart juga. Nah, ini bisa video juga nih. Jadi kalau video tuh dia bisa jadi galeri. Galeri tuh ya sebenarnya gabung-gabung ya, sama tadi gambar gabung sama video bisa. Ini ada embed video, sumber-sumber video nih banyak yang populer dari YouTube, dari Vimeo, dari TikTok, itu bisa ya. Dan juga bisa embed
website ya, jadi kita punya link website nih, kita bisa masukin juga di presentasi ini gitu. Nama embed file upload, jadi gitu-gitu bisa di embed ya, PDF tuh bisa. Kita bisa embed Instagram, dan ini sumber-sumber yang cukup terkenal ya. Terus ini ada forms, jadi bisa nge-forms gitu loh. Add interaction, jadi ini fitur interaktifnya dari Gamma ya. Jadi mungkin mulai diedit-edit aja, mulai dari judulnya udah. Sekarang di sini mau uji, misalnya uji gambar. Nah ini upload gambar tuh, karena aku nggak ada sumber lain ya. Jadi website aja, kita bisa cari gambar. Misalnya gambar apa ya? Misalnya logo Python nih, ini kayaknya gambarnya cukup bagus. Bisa langsung dipilih aja salah satu gambarnya, nanti masuk ya. Ini ukurannya bisa di resize. Terus kita bisa nge-stack. Ini dia pakai sebenarnya basically smart layout ya. Ini kita pakai yang kolom. Ini ada 2 kolom, bisa ditambah jadi 3 kolom, jadi 4 kolom kayak yang ada di smart layout ini, 4 kolomnya. Ya otomatis juga sih bisa kayak gini. Dan ini ada sedikit text isi. Sekarang ini fitur yang cukup bermanfaat karena gambar Python ya, kita bisa pakai block code tadi. Jadi di urusan teks, nah ini ada code block tadi, di insert aja. Di sini misalnya print hello world. Ini cuman sayangnya dia nggak ada warna ya. Jadi kalau mau warna nggak bisa berdasarkan otomatis ya. Jadi misalnya kodenya ini Python, kasih warnanya otomatis syntax highlighting, dia tidak bisa ya. Kalau mau dia warnanya manual ya. Jadi colornya misalnya ini jadi ungu. Nah ini juga sayangnya tidak bisa ya. Jadi mau manual pun juga nggak bisa. Makanya seperti tadi saya sudah sebutkan, kalau fitur blok code block ini emang masih dianggap kurang ya. Tapi kalau untuk kode-kode yang pendek kayak print hello world ini sudah cukup baik. Terus biar presentasinya lebih indah, ini ada fitur lain, decard styling ya. Tadi belum sempat dibahas. Ini ada soal top layout. Jadi bisa dikasih gambar gitu. Left layout, right layout, ini layout yang cukup populer ya. Ini bisa jadi background juga sih gambarnya. Nah ini soal essence image itu bisa diganti juga ya. Sumbernya bisa dari sama kayak tadi waktu upload gambar, bisa solid color nih kalau mau simple ya. Terus bisa juga dari ini ya, image upload atau URL. Jadi kayak tadi sama seperti sama sumber-sumber populer tuh bikin baru pakai AI. Cuman biar hemat, karena kita kan dibatasi kreditnya ya, hanya punya 400 di awal. Jadinya jangan pakai AI dulu, saya pakainya web image aja. Mungkin kalau untuk asset image carinya yang agak indah. Misalnya aku cari hutan Amazon. Nanti gambarnya ini ada asset image-nya jadi ada ya. Nah kurang lebih begini fitur editornya. Terus sekarang, nah tadi kita kan belum pakai AI-nya ya. Mari sekarang pakai fitur AI-nya. Sekarang dicoba yang simple dulu deh. Ini print hello world tadi kan masih kurang bagus ya. Mungkin AI bisa bantu. Jadi edit this text. Jadi coba disuruh buat make a syntax highlighting for this code block. Oke, coba dikirim, siapa tuh dia bisa ya.
Jadi tunggu aja nih ya. Dot. Wah. Jadi sayang sekali emang kalau pakai block quote ya ada masalah ya. Jadi sekarang daripada suruh modif-modif kayak gini, mari suruh AI-nya buat bikin card baru ya. Jadi ini add cardnya with AI. Describe apa yang mau dibuat, ini buang dulu deh. Ini cara buangnya gini ya. Ya bisa copy tuh gitu. Sekarang ini bisa bahasa Indonesia juga ya by the way. Jadi aku tulisnya pakai bahasa Indonesia aja promptnya biar sesuai ya. Buatkan semacam apa ya, semacam introduction untuk, jadi buatkan semacam introduction untuk bahasa pemrograman Python. Jadi template-nya aku bakal pilih box aja, kayaknya ini cukup detail ya kalau pakai box kayak gini. Ini bakal biayanya 5 credits. Langsung digas aja sih ya, bikin card baru pakai AI nya. Nah dia muncul kan, ada gambarnya juga ya. Jadi ini bisa langsung muncul card baru full pakai AI. Mungkin harus dalam bahasa Indonesia ya, biar dia bahasanya Indonesia, jadinya bahasa Inggris. Ya mungkin untuk topik Python ini dia belum bisa bahasa Indonesia. Ini kemarin sempat coba aja ya, kalau tentang Cortex dia bisa bahasa Indonesia full. Udah baik, mungkin sekarang waktunya untuk lanjut aja ke bagian berikutnya, yaitu jadi untuk langsung bikin aja presentasi semuanya dari awal, dari scratch menggunakan full AI ya. Kita balik dulu ke yang tadi, langsung aja klik ini logo gambarnya biar langsung balik ya. Jadi sekarang kalau tadi kan create-nya new gamma, sekarang create-nya new AI. Nah ini udah langsung create with AI, langsung aja generate ya. Kita bikin dari awal, dari scratch. Jadi kalau emang mau lebih dari 10 card emang harus pakai yang versi berbayar ya. Jadi versi maksimal 10 saja. Kita buatnya presentasinya untuk topik kali ini. Klasik aja ya. Ini tradisional biar ukurannya sama, bahasanya bahasa Indonesia. Kok tadi agak beda ya. Jadi apa yang mau dibuat tuh? Buatkan presentasi mengenai bahasa pemrograman Python. Nah, simpel aja ya. Langsung kita generate outline-nya. Nah, ini outline-nya udah tergenerate ya. Total cuma 6 card doang nih, padahal mintanya 10. Oke, jadi sekarang langsung aja pilih teks kontennya mau kayak gimana. Gue sih milihnya ya setengah-setengah lah, concise, jadi nggak terlalu detail, nggak terlalu minimal. Untuk temanya aku cari yang sangat Python, kurang lebih temanya yang Python ya.
Ini cukup Python sih. Oke, ini aja. Aku bakal ambil temanya down. Jadi kalau gambar dari mana? Kayaknya web image aja deh. Atau kalau mau buat AI image juga bisa sih. Cuman kayaknya sebaiknya pakai web image aja karena Python itu cukup general dan banyak di web ya. Ini juga bisa mengurangi penggunaan credits. Karena kalau menggunakan AI image, dapat dilihat nih ya, coba AI image. Modelnya misalnya yang cukup murah aja deh, Flukfast. Nah ini Flukfast yang paling murah aja, dia tuh pakai 2 kredit per gambarnya. Apalagi kalau pakai Nano Banana Pro, dia satu gambar aja bisa sampai 70 kredit. Sekarang lagi diskon sih ke 10. Atau Flux 2 Pro ini dia lumayan, dia 4 kredit per gambarnya. Di bagian 3 fast dia cuma 2 kredit sih. Ini Flux 1 apalagi. Jadi cukup mahal ya kalau pakai AI image. Jadi sekarang pakainya web image dulu aja. License-nya ya semua aja dulu. Karena kan bukan buat di komersil ya. Langsung di generate aja. Nah ini sejarah dari awal tuh dia bisa bahasa Indonesia ya. Nah ini sama ya, block code-nya dia nggak berwarna. Oke. Nah kurang lebih begini nih hasil bikin pakai AI dari scratch. Hasil itu seperti ini, dan ini bisa kita edit ya. Kita bisa modif-modif, bisa tambah-tambahin item. Contoh item baru ya. Nah ini bisa tambah-tambahin, bisa terbaru lagi. Ini juga, ini ada chartnya ya, timeline ya, tipenya. Juga bisa kita modif-modif. Ada block code, ini ada image. Ini ya, Essence image ya. Ada kode Python sederhana, ini pakai block code, cuman masih seperti tadi kekurangannya ya, dia nggak ada warna. Gambarnya mungkin terlalu kecil, bisa digedein. Upsi. Untuk kalau nggak ininya gunain lah. Ukurannya nggak terbatas ya. Nah, tapi kurang lebih seperti ini ya. Dan ini bisa dipresentasiin. Present. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Ada sedikit animasinya. Simple. Dan ini animasi sayangnya nggak bisa di custom ya. Sudah begitu dari sananya. Kurang lebih begitu untuk video kali ini. Jadi ya, terima kasih telah menonton. See you in next chapter. Bye bye.